Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas dan prospeknya, kita telah terhubung dengan Eko Trijuni, analis internasional Mitra Futures. Pak Eko, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Eko, kita lihat seperti apa tentunya pergerakan harga emas hingga sore hari ini, Pak Eko. Oke, baik. Kalau kita lihat major trend jangka pendek untuk emas, memang saat ini harga emas masih mempertahankan uptrend ya, meskipun kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini, dia mengalami koreksi dan tadi barusan rebound dalam 1 jam terakhir. Tapi kalau kita mengikuti tren jangka menengahnya, saya secara teknikal melihat support terdekat terlihat itu di kisaran 1790.35 sampai 1775.15. Jadi peluang rebound seperti yang sudah terjadi saat ini juga saya kira masih terbuka selama harga emas masih bergerak di atas area support tersebut dengan potensi penguatan hingga kisaran 1.815 sampai 1.830-an dolar per troy ounce. Oke, kalau terkait dengan risalah rapat The Fed atau FOMC ini sendiri, bagaimana pasar merespon ini? FOMC minute saya kira menunjukkan bahwa menegaskan malah bahwa Fed bersiap untuk mengambil langkah tapering lebih cepat daripada perkiraan pasar. Sejauh ini saya tidak melihat ada dampak yang signifikan terhadap gejolak harga komoditi karena seperti yang pernah saya sampaikan juga di berita satu bahwa pasar sudah hampir yakin bahwa tapering akan dilakukan. Ini hanya tinggal masalah waktu saja. Tidak banyak saya lihat ada gejolak di market pasca minutes tadi malam kecuali koreksi pada emas dan sedikit penguatan pada indeks dolar yang itu pun sebenarnya tinggal meneruskan saja penguatan yang sudah terjadi di awal sesi US. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat terkait dengan permintaan kakao sendiri, ini kan kemarin permintaan kakao terpantau meningkat. Apa sebenarnya pemicunya dan bagaimana tentunya arahnya hingga akhir pekan ini, Pak Eko? Kakao ini kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita lihat di harga kakao itu justru dia tertekan. Jadi kakao berjangka di Amerika itu ya, itu turun ke harga terendah 8 bulan karena ini dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup baik di Afrika Barat dan ini diperkirakan bisa meningkatkan panen. Nah, nampaknya peningkatan permintaan itu yang kemarin itu tidak cukup untuk mengimbangi perkiraan peningkatan produksi karena cuaca yang mendukung tadi. Nah, secara teknikal saat ini ada di area support di kisaran 2.265 dan kalau support itu bertahan, ada kemungkinan ke depannya rebound ke area 2.400-an. Saya kira begitu. Baik, dengan posisi dolar dan harga minyak saat ini, Anda atau seperti apa rekomendasi untuk komoditas pekan depan, Pak? Yang paling menarik tentu itu di emas, lagi-lagi di emas ya, karena sangat volatile. Emas ini sangat volatile dan dia fundamental driven. Jadi kita bisa pantau area support seperti yang saya sebutkan tadi di kisaran 1790.35 sampai 1775.15 untuk mencari sinyal buy dengan potensi target di kisaran 1.800 sampai 1.815-an per dolar per troy ounce. Tapi kalau dia berhasil tembus ke bawah support 1775, kemungkinan emas ini akan tertekan lagi hingga ke area 1765.75 hingga 1750.60. Saya kira itu yang paling menarik. Oke, berarti kalau kita lihat emas ini cukup menarik, di mana pekan depan emas masih akan berada di rentan tadi Anda katakan bahkan 1.815 sampai 1.830 ini seperti itu ya? Ya. Oke, baik. Bagaimana dengan Olein? Gimana? Bagaimana dengan Olein, Pak Eko? Ya, kalau Olein, ini kita lihat Olein ini masih tertahan di area resistance dia. Jadi kemungkinan masih akan tertekan di pekan ini. Mungkin juga di pekan depan juga dia masih akan under pressure. Mungkin kisaran 78-an lah ya. Oke. Bagaimana prospek? Oke, kita balik lagi ke emas. Lalu bagaimana juga dengan prospek untuk logam mulia lainnya? Kalau emas cukup menarik ya, kita juga dari awal, bukan dari awal tahun, malah dari tahun 2019 itu selalu memperhatikan emas dengan banyak gejolak yang terjadi di market, belum lagi 2020 ada COVID, kemudian 2021 dia masih bertahan bergejolak. Nah, tapi ada satu logam mulia lagi yang saya pikir perlu dilirik, yaitu silver mungkin ya. Jadi kalau silver ini diperkirakan akan untuk pekan ini ya, dia masih akan sideways di kisaran 25.509.
ambillah 25.50 sampai 26.75 dolar per troun. Jadi kalau untuk silver kita bisa amati area support dan resisten tadi. Di area support di 25.50 kita bisa cari peluang beli, di area resisten 26.75 kita bisa cari peluang jual. Silver juga cukup menarik. Oke, terakhir apa yang memang harus diperhatikan oleh pasar tentunya terkait dengan emas dan juga komoditas lainnya? Tetap adalah isu-isu fundamental selain teknikal yang saya sebutkan tadi, tidak ada salahnya untuk kita tetap memperhatikan isu-isu fundamental seperti COVID, kemudian juga situasi yang terkait dengan rencana OPEC untuk kembali menahan produksi dan lain-lain. Jadi saya pikir tetap terutama di COVID ya, terutama isu vaksin dan lain-lain. Baik. Terima kasih Pak Eko tentunya informasi dan analisisnya. Pemirsa demikian Eko Trijuni, analis internasional Mitra.